Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu di Belajar Biologi dengan Bu Dini, anak-anakku sekalian, kelas 10. Kali ini kita akan membahas materi tentang ruang lingkup biologi di bagian pertama, yaitu tentang materi pengertian biologi dan cabang-cabang ilmu biologi. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Kalian simak ya dengan baik-baik, oke? Ya, ini sebelum ke materi, Ibu tunjukkan terlebih dahulu kompetensi dasarnya. Untuk kompetensi dasar pengetahuan, kalian dituntut untuk mampu menjelaskan ruang lingkup biologi, ya, beserta permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja, ya, itu kompetensi dasar pengetahuannya. Sedangkan kompetensi dasar keterampilannya yaitu kalian dituntut untuk mampu menyajikan data hasil penerapan ilmiah tentang permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan. Jadi nanti kita akan mengadakan praktikum ya. Nanti kalian harus mampu menyajikan data hasil praktikum kalian yang sudah kalian lakukan. Oke. Nah, itu untuk kompetensi dasarnya. Apa sih tujuan pembelajarannya yang ingin kita capai? Yang pertama adalah melalui kegiatan belajar dari rumah atau BDR, peserta didik dapat menjelaskan pengertian biologi dengan benar. Jadi apa sih biologi itu? Nah, itu kamu harus bisa menjelaskan pengertian dari biologi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan cabang-cabang biologi dengan tepat. Ya, dari sekian banyak cabang-cabang biologi, kalian harus bisa menjelaskan setiap cabang biologi apa yang dikajinya gitu ya. Kemudian melalui kegiatan belajar dari rumah, peserta didik dapat menjelaskan manfaat biologi. Ada nggak manfaatnya untuk kesejahteraan manusia? Ada nggak manfaatnya biologi ini untuk kemudahan kehidupan manusia? Nah, di sini kita bahas ya manfaat biologi. Oke. Ini materi pokok yang akan dibahas ya. Jadi ada 3 untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas. Yang pertama tentang pengertian biologi. Jadi biologi itu apa? Yang kedua cabang ilmu biologi itu ada apa aja ya dan mengkaji dalam bidang apa? Dan yang ketiga apa saja sih manfaat biologi? Oke. Kita ke materi pertama yaitu tentang pengertian biologi ya. Lihat kita masuk ke materi pertama yaitu tentang pengertian biologi. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini secara etimologis ya, secara arti kata, biologi itu berasal dari bahasa Yunani ya, dari kata bios dan logos. Nah, bios artinya hidup dan logos artinya ilmu. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup gitu ya. Sekali lagi Bu ulang, pengertian biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup karena diambil dari kata bios yang artinya hidup dan logos artinya ilmu. Nah, apakah saja yang dipelajari? Ya kehidupannya, ya gejala hidupnya, ya objek biologinya, ya dari berbagai tingkat organisasi kehidupan dan permasalahannya ya. Misalnya ada orang sakit, penyakitnya misalkan sekarang lagi COVID-19 ya, karena terinfeksi oleh virus corona. Itu permasalahan yang dialami oleh makhluk hidup. Nah, itu harus dicari solusinya seperti apa. Misalnya harus segera ditemukan vaksinnya. Bagaimana cara menghindarinya supaya tidak tertular oleh COVID-19. Nah, itu dipelajari semuanya dalam bidang ilmu biologi. Oke, jadi Ibu tegaskan sekali lagi pengertian dari biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan kehidupannya. Sebenarnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sebenarnya Ibu ingin mengingatkan kembali ada beberapa ciri-ciri makhluk hidup ya. Waktu kalian duduk di bangku SMP, kalian sudah mempelajari materi ini ya. Yang pertama memiliki struktur kimia yang kompleks gitu ya, karena dibangun oleh sel tubuhnya dan banyak sel juga ya.
Kemudian memerlukan nutrisi tentunya untuk bertahan hidup. Makhluk hidup itu kita itu membutuhkan makan gitu ya, membutuhkan nutrisi, asupan makanan untuk beraktivitas gitu. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya bahwa makhluk hidup itu melakukan tumbuh kembang atau pertumbuhan dan perkembangan gitu. Dari mulai kita dilahirkan sampai saat ini kita remaja ya dewasa, kita mengalami pertambahan sel, jumlah sel, massa sel ya, yang akhirnya kita bisa mengukurnya dengan tinggi badan kita bertambah tinggi, ya berat badan kita bertambah. Kemudian perkembangan itu baik secara biologis gitu ya, bisa menghasilkan keturunan, kemudian menuju ke arah kedewasaan itu perkembangan ya. Kemudian mempunyai kemampuan reproduksi, ya berarti bisa menghasilkan keturunan, bisa punya anak gitu ya. Kalau hewan bisa bertelur dan sebagainya, bisa membelah diri kalau bakteri. Nah, itu kemampuan dalam bereproduksi atau perkembangbiakan. Kemudian melakukan aktivitas fisiologis. Ya iya, pasti manusia atau hewan atau makhluk hidup lainnya kalau mau tetap hidup ya berarti harus tetap bernapas ya, mengambil oksigen, mengeluarkan CO2, kemudian beradaptasi ya atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian melakukan regulasi ya, regulasi itu koordinasi gitu ya antara sel saraf, antara hormon dan indera gitu ya. Kemudian iritabilitas. Iritabilitas itu pekat terhadap rangsangan gitu ya, seperti itu. Nah, itu Ibu ingatkan kembali bahwa makhluk hidup itu punya ciri-ciri ya, begitu. Kemudian eh apa aja sih ya cabang-cabang biologi? Nah, ini kita masuk ke materi yang kedua. Ibu singkat saja ya untuk materi pertama hanya pengertian biologi karena kalau banyak-banyak yang dibahas nanti kaliannya bosan gitu. Jadi Ibu bagi dalam beberapa part gitu ya untuk ruang lingkup biologi ini. Bab ruang lingkup biologi ini. Oke, kita masuk ke cabang-cabang biologi ya. Cabang biologi yang akan Ibu jelaskan di sini hanya beberapa saja. Nanti sisanya kamu cari sendiri, kamu kerjakan di LKPD tugas 1 yang akan Ibu uploadkan di Google Classroom ya. Oke. Nah, cabang ilmu biologi yang pertama yaitu genetika. Nah, gen berasal dari kata gen. Jadi genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang gen, tentang pewarisan sifat, ya, tentang penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Ini dibahas atau dipelajari dalam ilmu genetika. Sebenarnya ini nanti akan dipelajari di kelas 12 ya, genetika. Kemudian cabang-cabang biologi lainnya ada sitologi. Sitologi itu berasal dari kata sit. Sit itu artinya sel dan logos artinya ilmu ya. Jadi sitologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sel. Jadi kalau nanti kelas 11 kita akan mempelajari tentang sel itu ada kaitannya dengan ilmu sitologi ya, seperti itu. Kemudian cabang biologi yang ketiga ada histologi. Ini ada bedanya antara sitologi dengan histologi. Nah, kalau histo itu artinya jaringan ya, yaitu kan kumpulan dari sel-sel ya yang punya bentuk dan fungsi yang sama gitu ya. Nah, jadi kalau histologi berarti histon itu jaringan, logi itu logos, berarti histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Ya, kalian sudah tahu ya ada baru 3 cabang biologi ya, ada genetika, ada sitologi, ada histologi. Jadi kalau mau mudah menghafalnya, lihat aja dari katanya. Kalau belajar biologi itu memang harus cara mudah menghafalkannya itu dari katanya gitu, seperti itu ya. Oke, ke cabang biologi selanjutnya. Cabang biologi selanjutnya ada morfologi ya, berasal dari kata morfologi. Jadi morfologi itu adalah cabang biologi yang mengkaji tentang struktur luar organisme. Jadi struktur tubuh bagian luar dari organisme. Jadi kalau struktur luar itu ya seperti alat indera gitu itu bisa terlihat ya gitu. Kulit gitu ya. Nah, itu struktur luar organ-organ yang berada di luar tubuh organisme itu dipelajari dalam ilmu morfologi. Kemudian kalau anatomi ini suka ingat ya anatomi tubuh manusia waktu kuliah dulu gitu ya.
itu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dalam dari tubuh makhluk hidup. Jadi nggak bisa kita lihat gitu ya, karena ada di dalam tubuh kita. Misalkan struktur organ gitu ya, itu ada dalam tubuh kita, organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, kayak lambung, kayak jantung, paru-paru dan sebagainya itu dipelajari dalam ilmu anatomi ya. Kemudian ada lagi fisiologi. Oke, dari kata fisiologi. Jadi adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi organ tubuh makhluk hidup. Gitu. Jadi bagaimana ginjal bekerja, bagaimana lambung bekerja, jantung bekerja dan sebagainya. Fungsi organ tubuhnya itu dikaji di dalam ilmu fisiologi ya, seperti itu. Ini udah berapa nih cabang biologinya? Udah 6 ya. Tadi ada genetika, ada sitologi, ada histologi. Nah, di sini ada 3 lagi, ada morfologi, anatomi, ya, fisiologi. Oke. Kita ke cabang biologi selanjutnya ya. Nah, di sini ada taksonomi. Oke, nanti kalian akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup ya. Nah, bapak taksonomi ini ada Carolus Linnaeus ya. Nah, ini pengelompokan makhluk hidup itu dikaji di ilmu taksonomi, takson gitu ya, nominomos. Jadi pengelompokan makhluk hidup tujuannya buat memudahkan kita mengenali setiap jenis makhluk hidup kalau ya sudah ada dalam klasifikasi atau kelompoknya masing-masing gitu ya. Misalnya nih waktu SMP kita kan suka mengelompokkannya, ada hewan berdasarkan jenis habitatnya atau tempat hidupnya. Berarti ada kelompok hewan yang tinggal di air, ada kelompok hewan yang tinggal di darat, atau ada kelompok hewan yang berkaki 4 gitu ya. Itu pokoknya pengelompokan gitu ya, namanya taksonomi. Oke. Kemudian ke cabang biologi selanjutnya ada ekologi. Ekologi itu berasal dari kata ekosistem gitu ya, dan logi itu logos, jadi ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, karena diambil dari kata ekosistem. Jadi bagaimana interaksinya antara lingkungan makhluk hidup dengan lingkungannya, atau antara faktor biotik dengan faktor abiotik, itu dikaji dalam ilmu ekologi. Oke. Ke cabang ilmu biologi yang terakhir yang ibu bahas ya, nanti sisanya kamu cari sendiri. Ada evolusi. Evolusi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan makhluk hidup ya secara perlahan dalam waktu yang lama. Nah, ini nanti kita akan belajar evolusi di kelas 12. Misalkan kita mempelajari tentang evolusi kuda, misalkan seperti itu ya. Atau manusia, ya, evolusi manusia, fosil dan sebagainya itu di evolusi jerapah ya. Oke. Mungkin kira-kira itu ya yang kita bahas di pertemuan kali ini, di video kali ini di ruang lingkup biologi part 1, yaitu tentang pengertian biologi dan cabang-cabang ilmu biologi. Oke. Nah, ke manfaat biologi yang terakhirnya, sebelum dikasih tugas, Ibu ingin sedikit membahas tentang manfaat biologi. Jadi tentunya suatu ilmu itu dipelajari, berkembang, diteliti, pasti harus ada manfaatnya. Bagi siapa? Bagi kesejahteraan manusia gitu ya. Memberikan kemudahan atau solusi dari segala permasalahan yang dihadapi oleh makhluk hidup gitu ya. Nah, di bidang apa saja manfaat biologi ini? Nah, ada di berbagai bidang. Ibu sebutkan satu-satu, tapi Ibu ringkasnya. Jadi hanya memberikan contohnya saja sebagai sampel. Tapi sebenarnya contoh pada setiap bidang itu banyak sekali. Apalagi sekarang biologi itu sedang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Apalagi di bidang bioteknologinya ya. Oke, yang pertama di bidang kedokteran. Nih, di bidang kedokteran ini banyak hasil-hasil penelitian yang menunjang di bidang kemajuan di bidang kedokteran gitu ya. Jadi kalau ada pasien yang sakit penyakit tertentu, kalau dulu untuk mencari obatnya atau pengobatannya, penyembuhannya susah, sekarang udah ada teknologi-teknologi yang canggih di bidang kedokteran gitu. Misalnya nih, ada cangkok organ tubuh ya, kemudian ada pembuatan bayi tabung gitu kan.
itu banyak sekali, ada terapi gen ya. Jadi pengobatan-pengobatan yang sudah canggih gitu ya, udah maju gitu untuk bisa menyembuhkan pasien gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian di bidang farmasi itu berarti di bidang obat-obatan gitu ya. Eh, para ahli farmasi itu misalnya nih sekarang lagi COVID-19 nih, gimana para ahli farmasi itu sedang berlomba membuat vaksin, menemukan vaksin untuk virus corona. Nah, ini vaksin dihasilkan vaksin gitu ya. Kemudian obat-obatan untuk berbagai jenis penyakit, baik obat yang tradisional. Tradisional itu ya misalnya nih kita mempelajari berbagai macam tumbuhan, ini kunyit, ternyata ini obat, rempah-rempah dan sebagainya ini bisa dijadikan obat, temulawak dan sebagainya, jambu batu, misalkan seperti itu. Kalau kita pelajari tahu manfaatnya gitu ya. Kemudian secara modern apalagi ya, kayak antibodi monoklonal. Nah, itu ya nanti di bioteknologi dibahas. Ini sangat menunjang di bidang farmasi. Antibiotik gitu kan untuk mengobati infeksi dari bakteri gitu ya atau virus. Nah, ini di bidang farmasi sangat sekali membantu gitu ya. Kemudian dimanfaat di bidang yang lainnya ya, di bidang teknologi pangan ini yang sangat kita rasakan ya. Kalau dulu makan makanan yang misalnya dari berbahan kedelai gitu ya atau berbahan susu gitu, kita hanya minum susu saja gitu, tapi sekarang dari berbahan susu itu kita difermentasi atau dengan cara teknologi pangan gitu ya, bisa berbagai macam jenis makanan gitu ya, misalkan jadi keju gitu ya, jadi yogurt ya, kalau ada air kelapa jadi natanya koko gitu kan. Kemudian untuk fermentasi untuk yang makanan berdaging-daging ada sosis ya. Pokoknya banyak sekali lah ya, banyak. Peyem kalau di Sunda gitu kan. Eh, Tauco ya. Pokoknya di bidang makanan itu banyak sekali ya, dari hasil perkembangan ilmu biologi ya, seperti itu. Kemudian di bidang selanjutnya di bidang pertanian. Jadi ini para petani sudah banyak menemukan bagaimana menghasilkan bibit unggul supaya menghasilkan hasil panen yang bagus, banyak dalam waktu yang cepat. Nah, ini didapat dari teknologi seperti pembuatan tanaman transgenik ya, atau untuk go green sekarang ini penghijauan ya, menghijaukan kembali lingkungan gitu, karena tumbuhannya sudah banyak dirusak gitu ya oleh pembukaan lahan seperti untuk perumahan ya, gedung-gedung dan sebagainya. Ini teknologi hidroponik itu sangat bisa sekali ya dilakukan di rumah, di lahan sempit, asal yang penting ada ada penghijauan seperti itu ya. Dan banyak sekali sebenarnya di bidang pertanian. Oke, nanti kamu cari sendiri. Kemudian di bidang peternakan, misalkan para peternak sapi gitu ya, ingin mendapatkan bibit unggul ya, sapi yang dagingnya bagus, menghasilkan susunya yang banyak ya. Itu misalkan ini ingin mengawinkan dengan sapi jantan yang unggul dari suatu daerah tertentu atau dari luar negeri. Kalau dulu kan harus datang ya ke atau dibawakan sapinya gitu, sekarang nggak usah, jadi tinggal dikirim cairan spermanya ya gitu melalui proses inseminasi buatan, jadi lebih lebih ringan, lebih lebih mudah, lebih praktis, efektif dan efisien gitu, bisa menghemat biaya ya, seperti itu. Bahkan juga bisa dilakukan cloning hewan ya gitu, kalau hewan-hewannya yang bagus, yang bisa menghasilkan produk yang bagus, itu bisa dikloning seperti itu ya. Menghasilkan, kalau peternak ayam misalkan menghasilkan telurnya yang bagus seperti itu ya. Kemudian di bidang perikanan, kalau perikanan sih biasanya ke budidaya ya, budidaya apa sih yang bisa dibudidayakan sehingga hasil budidayanya menghasilkan keuntungan, misalnya budidaya kerang penghasil mutiara, ini kan mutiara bisa
semuanya ini dipelajari di ilmu biologi ya oleh para ahli di bidang perikanan. Kemudian budidaya ikan mas, ikan yang mahal harganya ikan mas sampai puluhan juta kan itu berarti tentunya harus dipelihara atau dibudidayakan dengan cara yang benar gitu ya, seperti itu ada ilmunya gitu ya. Oke, mungkin itu ya berbagai bidang kehidupan yang memiliki manfaat dari biologi ya, seperti itu. Kita akhiri berarti pertemuan kali ini dengan tugas. Nah, ini pengumumannya. Silahkan kalian masuk ke Google Classroom kalian, kerjakan LKPD tugas 1 yang sudah Ibu uploadkan di Classroom kalian masing-masing ya, dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Lihat petunjuk pengerjaannya. Nah, kalau ada pertanyaan, silahkan bisa bertanya langsung di chat Classroom atau di WA group biologi masing-masing kelas. Oke, mungkin itu ya, nanti kita diskusi di WA atau di Classroom atau nanti pada saat di sekolah. Untuk video kali ini Ibu cukupkan sekian, nanti kita lanjut di materi ruang lingkup biologi part 2 yaitu tentang sikap ilmiah dan metode ilmiah serta keselamatan kerja. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan bisa kalian pahami ya, dan bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tadi ya, manfaat biologinya. Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.